Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagaimana ini bisa terjadi? Yiying bingung, tetapi senjata di tangannya tidak berhenti. Petir ungu berkabut memenuhi udara dan kemudian tampak seperti lautan kemaran yang melonjak, dan dia bisa melakukan bagiannya. Saya tidak menyangka bahwa semangat juang gelap Raja Hitam sebenarnya mengandung dua atribut, kemarahan dan korosi. Lei Salong bergumam, semangat juang atribut ganda yang jauh lebih kuat daripada semangat juang tunggal, dan semangat juang gelap tampaknya adalah yang paling kuat. Sama seperti semangat juang emas Yozan, api dan air tidak cocok. Kali ini kita dalam masalah, dan situasinya benar-benar melebihi harapan kita. Setelah mengatakan ini, Lei Salong merutkan kening dan menggigit bibirnya, tidak dapat memikirkan tindakan balasan yang baik untuknya. Tapi kenapa Xiaozhan tidak menahan serangan Raja Hitam seperti ini sebelumnya? Lei Salong bingung. Dia berada dalam pertempuran yang kacau untuk Xiaozhan sebanyak mungkin. Di udara, awan gelap bergulung di lautan keemasan dan gelombang tsunami bergerumul keluar. Seperti ribuan pasukan yang berlari kencang. Amukan ombak membumbung ke angkasa, cahaya hitam menyilaukan. Lautan luas tak berujung bergelombang, menyapu ke langit berkobar semangat juang terbang ke seluruh langit. Xiaoyan dan yang lainnya berada dalam gelombang tak berujung. Kecemerlangan berwarna tinta sangat besar dan terhubung seperti jaring hitam yang menutupi langit. Sehingga tekanan pada semua orang meningkat pesat. Tetapi tidak ada yang mundur. Mereka berusaha untuk lebih bertahan hidup demi peluang rekan satu tim mereka. Melihat semua orang akan kehilangan dukungannya, pada saat kritis ini terjadi perubahan mendadak. Xiaozhan meraung lagi dan lagi, darah di tubuhnya mendidih dan cahaya kemasan di darahnya melonjak. Tampaknya cahaya gelap membangkitkan potensi di tubuhnya memelancarkan serangan balik, dan kilat emas menembus langit. Xiaozhan sendiri tidak menyangka saat ini dirinya akan mengalami perubahan seperti itu. Ras Xiaozhan percaya pada kekuatan maskulin matahari. Totem tertinggi dalam ras tersebut adalah 100 harimau Xiaozhan. Jadi darahnya mengandung kekuatan matahari. Sebelumnya Xiaozhan tidak cukup kuat untuk mengaktifkan kekuatan darah. Tetapi pada saat kritis, ketika keterampilan bertarung Raja Hitam mengancam nyawa semua orang, Xiaozhan fokus pada saudara-saudaranya, dan dalam keadaan marah, dia benar-benar mengaktifkannya kekuatan darah. Matahari adalah sumber kebenaran yang mengandung vitalitas tanpa akhir, dan dapat melenyapkan segala kejahatan di dunia. Dan apa yang diyakini oleh Raja Hitam adalah sumber kegelapan. Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan tidak hidup berdampingan. Dari yin hingga yang, air dan api tidak dapat sejalan. Kekuatan matahari dalam kekuatan garis keturunan Xiaozhan sangat murni. Jadi setelah diaktifkan kekuatannya meningkat tajam, tetapi juga membangkitkan perlawanan yang kuat dari semangat juang kegelapan langit. Dan dengan ombak yang berkobar, petir terjalin membentuk dunia semangat juang yang tak ada habisnya. Tapi Xiaozhan sama sekali tidak menyadari semua ini. Xiaozhan hanya merasa setiap pori-pori di tubuhnya menjadi segar, dan sepertinya ada energi pertarungan yang tak ada habisnya melonjak di tubuhnya, membuatnya tidak bisa muntah atau merasa tidak bahagia. Kecemerlangan tinta bagaikan lautan bintang yang terjalin, merusak segalanya, menumbangkan semua makhluk hidup dengan ganas, seolah ingin mengubah segala sesuatu yang menghalangi jalannya menjadi bubuk. Cahaya tinta menghancurkan angin, awan, dan kilat, dan dengan cepat redupnya warna. Masih ada potensi menghancurkan langit dan bumi. Kalau bisa, dia ingin melindungi semua orang. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya bergoyang seperti perahu kecil di tengah ombak, berjuang untuk bertahan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Hitam yang mengaum dalam amarahnya membuat semua orang diam-diam mengerang. Kecuali Xiaozhan, sudah ada darah mengalir dari sudut mulut beberapa orang. Dan pakaian mereka telah lama rusak, basah karena keringat dan menempel erat di tubuhnya. Lekuk tubuh Yiying yang mengesankan tidak diragukan lagi terlihat jelas. Pakaian dalamnya yang ketat menjulang dan warna merah muda yang samar menggoda mata pria juga terlihat.
namun tidak ada yang punya niat untuk menghargainya. Semua orang tubuhnya sudah hancur karena tekanan yang luar biasa, dan bahkan bernafas adalah hal yang sangat mewah. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan Xiaozan. Xiaoyan mengeluarkan kalimat ini dari sudut mulutnya, sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan menoleh untuk melihat Le Salong dengan senyum asam. Kecuali pertahanan Xiaozan yang menyimpang, jarak antara kita dan Raja Hitam sebenarnya tidak sedikit pun rusak. Menghadapi fakta, Le Salong harus mengakui kekuatan lawan. Setelah mengatakan ini, Le Salong menarik nafas dalam-dalam, berharap kapasitas paru-parunya bisa lebih besar. Meskipun dia adalah Kaisar Do Bintang 5, masih sulit untuk mengucapkan sepatah kata pun di bawah tekanan seperti itu. Saya tidak pernah merasa begitu sulit untuk bernafas. Feng Feng hampir mengucapkan satu kalimat kata demi kata. Untungnya, saya tidak sengaja melukai mata Raja Hitam sebelumnya. Jika tidak, Jiying juga bergumam, namun suaranya terlalu lemah untuk didengar. Meskipun Jiying adalah Kaisar Do Bintang 5, dia selalu dikenal karena kecepatannya. Namun kekuatan fisiknya tidak sekuat Xiaoyan, yang memiliki tubuh yang dilindungi oleh api surgawi dan telah ditempa selama bertahun-tahun. Ular piton beracun anermik mengambil tindakan berulang kali. Kabut hijau membumbung ke langit. Energi pertarungan hijau tua bergetar, tapi matanya melirik ke sisi Xiaozan. Saat Xiaozan menerima bantuan kekuatan darah dan nafasnya menjadi cepat, wajahnya seperti darah pembuluh darahnya melonjak. Kulitnya merah padam, dan dia meraung berulang kali. Langit bergerumun seperti guntur sebelum badai. Cahaya kemasan dan cahaya tinta saling terkait, mengguncang ruangan menjadi lubang hitam. Xiaozan merasa sangat nyaman saat dia menggerakkan tangan dan kakinya. Untaian bunga dewa yang muncul setelah aktivitas darahnya memberi nutrisi pada daging dan darahnya, terus-menerus memulihkan semangat juangnya. Xiao Tianhu emas perlahan menekan Raja Hitam, memanfaatkan kemenangan untuk mengejar. Harimau Xiao Tian itu berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju Raja Hitam. Bagus sekali, Xiaozan. Mata Le Salong bersinar dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Dia tidak menyangka Xiaozan akan menjadi begitu ganas setelah mutasi, dan semangat juangnya masih meningkat. Tapi jika ini terus berlanjut, sangat mungkin untuk menembus Kaisar Do Bintang 6 dalam satu gerakan. Xiaoyan dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Kekuatan Raja Hitam begitu menakutkan sehingga semua orang terengah-engah. Mereka pikir mereka bisa memanfaatkan kerusakan penglihatan Raja Hitam untuk memulihkan kerugiannya. Tapi mereka masih meremehkan kekuatan hitam. Untungnya kekuatan Xiaozan meningkat. Jika tidak, ini akan makan banyak biaya. Sesuai dengan ekspektasi, harimau emas tampak seperti meteor, melewati tinju berat yang digunakan oleh Raja Hitam, dan langsung mengenai Raja Hitam yang menutup matanya dan berteriak berulang kali dengan enggan teredam. Akhirnya, Raja Hitam bisa dibuat mundur. Xiaozan menghela nafas. Ini bukanlah tugas yang mudah. Begitu banyak serangan sebelumnya yang pada dasarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Raja Hitam. Namun keyakinan Xiaozan sekarang meningkat pesat. Hanya karena merasakan semangat juang memenuhi tubuhnya, jadi dia menyerang berulang kali. Dan telapak tangan besar harimau emas melambaikan jaring emas besar ke arah Raja Hitam. Semakin banyak Xiaozan mengayun, semakin cepat energi pertarung yang mengalir. Xiaozan jelas merasa bahwa dia telah mencapai hambatan puncak bintang 5. Xiaozan, keluarlah sekuat tenaga, jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Sekarang hanya Xiaozan yang bisa melukai Raja Hitam yang mengaum, dan semua orang menaruh harapan mereka pada Xiaozan. Sekarang Raja Hitam belum pulih dari trauma sebelumnya. Penglihatannya tidak jelas dan tidak memiliki cara untuk mempertahankan diri. Sekarang ditambah dengan serangan Xiaozan yang menimpanya seperti tetesan hujan, dia terpaksa mundur terus-menerus tidak stabil. Dan noda darah di tubuhnya perlahan keluar. Jelas pertahanan terbaik adalah menyerang, dan Xiaozan menjelaskan kalimat ini dengan paling baik. Melihat Xiaozan berhasil, sidik jari Xiaoyan berubah, dan teratai api terbang keluar. Warna hijau yang menetes seindah batu aki, namun penampilannya yang membangkukkan
tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Kemudian teratai api meledak di tubuh Raja Hitam. Le Salong dan Zijing juga melangkah maju untuk membantu. Untuk sesaat ada kilatan pedang dan pedang. Cahaya dan bayangannya berwarna-warni namun mematikan, sehingga semangat juang Raja Hitam hancur dan dia terluka. Tubuhnya tidak bisa lagi berdiri dengan stabil. Dia terjatuh dengan suara ke tanah dengan gemuruh. Pepatah mengatakan pukul anjing yang tenggelam memang selalu benar. Ketika semua orang melihat Raja Hitam jatuh, mereka tidak ragu-ragu. Xiaoyan berdiri di depan untuk melawan sementara Xiaoyan dan yang lainnya berada di belakang. Semangat juang mereka menyebar dan cahaya dingin bersinar, memicu badai yang memenuhi langit dan menyelimuti Raja Hitam. Pada saat ini, Raja Hitam yang mengaum melambaikan tangannya secara acak dalam keputusasaan, menyapu sekeliling seperti pilar surga yang menyebabkan ada suara gemuruh dimanapun dia melambai. Dan kekuatannya juga sangat mencengangkan. Namun penglihatannya terbatas, sehingga Xiaoyan dan yang lainnya dapat dengan mudah menghindar dan menggunakan seluruh energi pertarungan mereka. Cahaya bintang petir terus jatuh ke tubuh Raja Hitam. Untuk sesaat dimanapun Raja Hitam berada, teratai api terus bermekaran dan pilar api menyapu langit. Angin kencang bercampur dengan bayangan harimau emas dan suara ledakan yang kuat terus mengguncang ruangan hingga berkeping-keping. Petir menyambar daerah itu dalam sekejap. Ribuan tebasan terjadi dan ular piton raksasa yang muncul dari gas beracun itu melahap dunia. Tanahnya berantakan dan tidak ada bagian utuh yang terlihat, mengabarkan sebagai penuh lubang. Kekuatan teratai api Xiaoyan meledak secara instan dan beberapa orang sangat menggemparkan. Menghadapi serangan seperti badai, Raja Hitam jatuh ke tanah lagi dan tidak mampu menahan diri untuk sesaat. Ia sangat marah, tapi ia tidak punya pilihan selain beralih dari menyerang ke bertahan, membiarkan semangat juang semua orang membobardirnya. Meskipun pertahanan Raja Hitam sangat mencengangkan, dia tidak dapat menahan serangan berulang-ulang seperti itu, sehingga semangat juangnya terus-menerus terkuras dan semakin menyedihkan. Serang lukanya dengan seluruh kekuatan kalian. Xiaoyan melihat, meskipun Raja Hitam yang mengaum itu berlumuran darah, luka yang dideritanya jauh dari fatal, yang membuat Raja Hitam memarahinya berulang kali. Mendengar itu, Nan Erming menyeringai dan tombak ular piton beracun muncul di tangannya, langsung menusuk luka 3 kaki di bawah perut Raja Hitam yang mengaum. Kemudian gas beracun menyerbu dan lukanya berubah menjadi hijau tua, membuat Raja Hitam meringis kesakitan dan hampir putus asa untuk hidup. Yang lain juga segera mengikuti dan tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Petir Zijing, cahaya bintang Le Salong, angin puyuh Feng Feng, cahaya kemasan Xiaoyan, dan teratai api Xiaoyan semuanya melewati tinju dan tendangan menari Raja Hitam. Semuanya sangat kuat. Kemudian mereka mendarat di luka yang sama dengan licik, dan itu adalah luka yang baru saja dipilih Nan Erming. Sehingga Raja Hitam merasakan sakit yang menyayat hati, matanya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Bukankah ini agak terlalu tercela? Zijing bergumam saat dia melihat monster puncak bintang 6 dari generasi Raja Hitam terakhir seperti ini. Iya, menurut saya itu agak terlalu kejam, lanjut Xiaoyan, dan dengan menekuk lengannya sarung tangan emas itu menekan bilah ganda Zijing pada lukanya dengan liar, menutupi lukanya dan berguling-guling di tanah. Zijing memutar matanya ke arah Xiaoyan, membuat semua orang terdiam. Saya sangat membenci Anda, kata Feng Feng, dan Zijing tiba-tiba merasa bahwa gambaran Feng Feng di benaknya sedikit lebih tinggi. Manfaatkan kemenangan dan kejarlah, jangan lewatkan kesempatan ini. Dengan satu gerakan tongkat Feng Feng, badai terjadi di puncak, langit berubah drastis dan angin serta awan berubah warna. Konsentrasikan senjatanya, pergi! Xiaoyan mengeluarkan penggaris api, kemudian nyala apinya bergulung tanpa henti dan memberi perintah. Mendengar itu, Feng Feng tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dia memimpin dalam meluncurkan kerucut angin ke arah perut Raja Hitam. Dengan pusaran angin dingin di ujung kerucut merobek langit, membuat suara yang tajam, dan bayangan itu secara samar-samar diproyeksikan di bawah sinar matahari, dan membuat sikap yang benar-benar menghindar terhadap ekspresi Feng Feng.
Melihat ekspresi Feng Feng, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa, dan dia tertawa terbahak-bahak. Ada banyak bayangan di kakinya dan dia tidak ragu-ragu untuk memukul Raja Hitam. Faktanya, meskipun dia orang tampak sembrono dalam perkataannya, mereka sangat berhati-hati dalam hati. Toleransi terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri, dan semua orang mengetahui hal ini dengan baik. Sekarang Raja Hitam yang mengaum di depan mereka untuk sementara berada dalam posisi dirugikan. Namun kekuatan yang ditunjukkan sebelumnya hampir membuat semua orang putus asa. Tentu saja mereka tidak cukup naif untuk berpikir bahwa satu putaran serangan dapat menjatuhkan monster puncak bintang 6. Setelah badai menyerang, sosok Raja Hitam tersembunyi di dalam asap dan debu yang dibawa oleh semangat juang. Tiba-tiba tidak ada gerakan dan lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi untuk beberapa saat. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan yang lainnya juga terengah-engah. Ledakan energi pertarungan yang tiba-tiba jauh melebihi beban semua orang. Namun semua orang melihat ke depan dengan gugup sambil menuangkan sejumlah besar cairan roh bening ke dalam mulut mereka, memanfaatkan waktu untuk memulihkan energi bertarung mereka. Pada saat ini, sebuah lubang hitam diam-diam muncul di langit. Warnanya begitu dalam hingga terasa dingin, dan ada sedikit bau bahaya di udara. Ada yang tidak beres. Jelas Xiaoyan yang telah berkembang dalam hidup dan mati selama bertahun-tahun memiliki perasaan bahaya yang khusus, dan ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Setelah Xiaoyan merasakannya, dia mengangkat kepalanya. Sekilas wajahnya tiba-tiba berubah. Semuanya mundur, situasinya tidak baik. Mendengar ini, Xiaoyan dan yang lainnya mundur beberapa ratus meter dalam sekejap. Kemudian sebuah suara dengan rasa dingin yang tak terlukiskan keluar. Dan dia berteriak dengan marah. Kalian semut kecil, beraninya kalian membiarkan saya menderita merasa malu dan hina yang begitu besar. Jadi kalian tidak akan bisa lepas dari rasa bersalah. Bahkan jika kalian mati, saya bersumpah bahwa saya akan menghancurkan kalian berkeping-keping dan menjadikan kalian abu. Dengan kata-kata yang menusuk tulang di dalam lubang hitam, cahaya darah yang aneh ditembakkan. Cahaya darah itu menyala tajam dan menghilang ke dalam debu di langit, dikelilingi oleh kabut darah samar. Kabut darah terus bergulir dan menjadi lebih tebal dalam sekejap. Dimanapun kabut darah bersentuhan, terdengar suara gemuruh yang terus berlanjut, dan tanah di dekatnya pun terdengar meleleh, berubah menjadi air kuning, yang sangat menakutkan. Segera kabut darah berkumpul dan kekacauan menyebar hingga ribuan mil. Kabut itu dimuntahkan dan menyelimuti dunia. Kemanapun ia pergi, bahkan bebatuan yang telah diabadikan oleh angin selama ribuan tahun pun terkorosi hingga berkeping-keping. Sehingga Xiaoyan dan yang lainnya menjauh, merasakan firasat buruk di hati mereka, karena serangga kelabang mati tapi tidak kaku. Jika mengacu pada serangan balik monster kuat, terlebih lagi Raja Hitam yang mengaum hanya terluka sekarang. Bagaimana mungkin monster puncak bintang 6 yang agung tidak memiliki sarana untuk menekan bagian bawah kotak? Dua penjaga yang ditemui di depan yang terakhir telah membuat Xiaoyan dan yang lainnya mengalami kehidupan 9 kematian. Dan Raja Hitam lebih kuat dari dua sebelumnya. Dan akan jika Raja Aneh jatuh ke tangan Xiaoyan dan yang lainnya seperti ini. Namun kejadian yang terjadi sekarang menarik perhatian semua orang. Dan untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Daripada menunggu dan melihat apa yang terjadi, mengapa tidak memukulnya dengan keterampilan bertarung? Xiaoyan tidak dapat menahannya lagi dan memberikan saran. Tidak masalah apakah itu aneh atau tidak, yang pasti itu pasti. Lagi pula itu bukan hal yang baik bagi kita, jadi ayo hancurkan kabutnya dulu. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, harimau perang emas membuka mulutnya yang berdarah, dan gelombang cahaya putih yang mengembun mekar dengan cahaya ilahi yang kuat, menembus ke dalam langit seperti sambaran petir, dan mengalir deras menuju kabut darah. Meskipun ceroboh, itu perlu untuk mengujinya. Jadi Xiaoyan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Tetapi hanya memegang penguasa raksasa itu erat-erat di tangannya untuk berjaga-jaga. Segera gelombang cahayanya sangat kuat dan meledak langsung ke kabut darah. Namun yang mengejutkan semua orang adalah
itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Saat semua orang terkejut, kabut menjadi lebih tebal, seolah-olah darah menetes keluar. Ada bau amis menjijikkan yang melayang di udara, disertai dengan suara gemuruh. Kabut darah itu seperti melihat lubang angin, menarik masuknya dalam bayangan gelap berdiri perlahan. Saat kabut bergulung tanpa henti, dalam sekejap mata semuanya mengalir ke tubuh bayangan hitam. Kemudian kabut itu menghilang, dan bayangan hitam perlahan menampakkan dirinya. Namun tubuh Raja Hitam itu masih gelap, dan bekas luka di tubuhnya bahkan tidak ada perubahan. Namun wajahnya begitu muram hingga seperti meneteskan air. Gagal melakukan keterampilan bertarung, tebak Xiaoyan sambil membuka mulutnya. Mungkinkah kekuatan besar sebelumnya hanya sebuah kegagalan? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan mempercayainya, bahkan jika dia membunuhnya. Bagaimanapun, firasat buruk di hatinya menjadi semakin serius. Sepertinya tidak ada yang berubah. Xiaozan menyodok Feng Feng dengan jarinya. Situasinya sepertinya tidak bagus. Lei Salong menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat hati-hati. Pada saat ini, Raja Hitam berbicara dengan nada dingin. Kalian semua pantas mati. Segera angin musim gugur bertiup dan daun-daun berguguran. Semua orang mendengarkan nada suara Raja Hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dalam hati mereka. Namun itu bukan rasa takut, tapi hati mereka merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun Raja Hitam di depannya tidak menunjukkan perbedaan apapun dari sebelumnya. Bahkan luka di matanya sudah sedikit berkurang dan matanya masih tertutup rapat. Tapi setiap orang memiliki perasaan yang tidak terlukiskan. Itu adalah perasaan dimata-matai yang sangat tidak nyaman. Dan kegelisahan yang sangat aneh ini terus berkembang biak dan menyebar di hati setiap orang. Apakah Anda merasa seperti sedang dimata-matai? Lei Salong tidak yakin dan bertanya pada Xiaoyan. Lagi pula, persepsi jiwa Xiaoyan adalah yang terkuat di antara semua orang. Namun Xiaoyan tidak berbicara, tapi mengangguk dengan serius, dengan ekspresi kebingungan yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat yang sama, di dekat ruang sedikit bergetar. Setelah mata darah mekar dengan cahaya berdarah dan kabut merah terang seperti darah tertinggal di dahi. Setelah diperiksa lebih dekat, ada pupil di mata darah yang berwarna merah yang kacau. Situasinya telah berubah, harap berhati-hati. Xiaoyan memperingatkan dengan keras. Sidik jarinya berubah dan teratai api yang menetes terbang melintasi, menggambar busur indah di udara. Niat Xiaoyan bukan untuk menyakiti musuh, tapi juga menguji. Di bawah kendali Xiaoyan, rute teratai api dan dapat diubah dan mendekati mata darah. Namun hati semua orang terangsang dan mereka semua ingin melihat betapa kuatnya mata darah. Saat teratai api mencapai tubuh, mata darah memancarkan cahaya ilahi. Dimanapun gelombang cahaya mendekat, sebuah lubang hitam besar meledak di angkasa. Lubang hitam melewati teratai api di ruang yang luas sebelum bisa meledak. Saat dampak dari cahaya ilahi terus berlanjut dan ditembakkan dari kejauhan, itu langsung meledakkan tumpukan batu gangsang hitam besar menjadi bubuk. Xiaoyan dan semua orang saling memandang, merasa sedikit tidak nyaman. Kekuatan mata darah jauh melampaui imajinasi semua orang, karena mata berdarah di dahi raja terlihat suram dan dingin, bahkan penuh kebencian. Dan Raja Hitam tidak berbicara omong kosong lagi. Dia hanya ingin membunuh Xiaoyan dan semua orang saat ini. Dia melihat kilatan darah. Matanya yang berdarah bersinar dan cahaya ilahi yang menyala-nyala meledak, cahaya keluar satu demi satu, menusuk ke arah Xiaoyan dan lainnya. Segera, Feng Feng mengangkat tongkat kristalnya dan sepasang sayap angin puyuh terbentuk di belakang semua orang. Kecepatan mereka meningkat pesat dan tubuh mereka merenggang hingga ekstrim. Kemudian, setelah melintasi lubang hitam yang diledakkan oleh cahaya darah, semua orang berdiri diam dan melihat badai energi pertempuran yang meledak di sekitar mereka dan merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Kalian berlari cukup cepat. Sang Raja Hitam berbicara dengan nada muram dan matanya dingin. Dia mengulurkan tangannya dan mata darah bersinar terang lagi. Kemudian dengan energi pertarungan berkumpul di dalamnya. Sementara mata darah mengumpulkan energi dan kecepatan semakin dekat, mungkin kita masih memiliki peluang. Teriak Lei Salong sambil naik ke udara dan menghindar beberapa kali.
Kemudian dia bergegas menuju Raja Hitam bernama Ji Ying lagi. Bahkan ada sedikit rasa dingin melintas di bilah gandanya, tapi matanya lebih dingin dari bilahnya. Ji Ying tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tidak ada yang tahu apakah ini adalah kartu truk Raja Hitam. Jadi dia dan Lei Salong ingin mengulangi kerjasama mereka seperti sebelumnya dan memberikan pukulan fatal kepada Raja Hitam. Ini kalian berdua. Melihat Lei Salong dan Ji Ying mendekat, rasa sakit yang memalukan di matanya yang berdarah membuat Raja Hitam sangat marah. Dengan cahaya yang tajam di matanya, dia hampir menggertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata ini satu persatu. Mata berdarah di dahi mereka menatap mereka berdua, bersumpah untuk menghancurkan mereka menjadi abu. Mendengar itu, Lei Salong dan Ji Ying mengangkat kepala mereka dan menatap Raja Hitam dan mata mereka dipenuhi tekad untuk bergerak maju. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat, dan saat mereka berada di udara, senjata mereka mengeluarkan aura pembunuh sambil menebas ke arah mata darah. Pada saat ini, mata darah menunjukkan ke-18 pupil dengan cara yang sangat aneh. Kabut darah melayang dan 18 sinar darah keluar, menghancurkan pedang kedua orang itu dengan kekuatan yang luar biasa, dan langsung menuju ke arah mereka. Segera tubuh Lei Salong dan Ji Ying berbalik dengan tajam. Mereka berguling dan bergerak ratusan kali dalam ruang yang sangat kecil dalam sekejap. Setelah menghindari cahaya darah, mereka mendarat di belakang mata darah. Dan tanpa ragu sedikit pun, mereka menyapu lagi dan mengejar mata darah. Tidak, setelah mata darah terbagi menjadi 18 pupil, meskipun kekuatan cahaya darah telah melemah, jumlah dan kecepatannya jelas menjadi lebih cepat. Melihat ini, Xiaoyan merasa cemas. Serangan jauh dapat digabungkan menjadi satu, pertahanan jarak dekat dapat dibagi. Mata darah ini terlalu kuat, jadi Lei Salong Ji Ying berada dalam bahaya. Ayo cepat segera kembali. Xiaoyan memerintahkan dengan keras, dan pada saat yang sama telapak tangan besar surga menyerang dan riak hitam menyebar. Dengan level Xiaoyan saat ini, dia secara alami tidak bisa menyakiti Raja Hitam. Niat awal Xiaoyan hanya untuk memikat musuh dan meningkatkan peluang bagi Lei Salong dan Ji Ying. Dan Feng Feng dan Nan Erming juga mengambil tindakan, berusaha semaksimal mungkin untuk berbagi beban di antara mereka. Lei Salong dan Ji Ying bergegas mendekat. Mata darah langsung menyebarkan kabut dan 18 pupil telah menguji Lei Salong dan Ji Ying. Pada saat yang sama, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari pupil itu dan terjalin dengan cahaya darah. Warna darah menjadi lebih tebal, seperti sungai darah datang ke dunia, yang membuat orang ketakutan tanpa henti. Namun ada cibiran di sudut mulut Raja Hitam, dan sepertinya dia telah melihat akhir dari dua orang yang musnah menjadi abu. Bagaimanapun Raja Hitam sangat menyadari kekuatan mata darah yang dapat dengan mudah menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan menghancurkan batu-batu besar. Jika pukulan ini dilakukan dari jarak yang begitu dekat, tidak akan ada akhir yang lain. Pada saat ini, Lei Salong dan Ji Ying bergegas maju, dan firasat buruk di hati mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat. Ini adalah intuisi naluriah mereka yang telah dirusak oleh banyak nyawa dan kematian. Tepat ketika cahaya hitam menyala, telapak tangan penciptaan surgawi Xiaoyan tiba tepat waktu. Ketika bersentuhan dengan kabut darah, dia tampak hidup dan sepertinya menyerap esensi darah. Pada saat yang sama, semangat juang Feng Feng dan Erming, mereka bergabung menjadi satu. Seekor ular piton beracun raksasa dengan dua sayap di tulang rusuknya, dan satu tunduk yang terkondensasi dari angin puyuh di dahinya, memancarkan cahaya yang agak menakutkan, seolah-olah terbuat dari gumpalan keinginan. Dia datang lebih dulu dan mengejarnya. Jika Raja Hitam setenang sebelumnya, dia bisa saja berbalik dan menahan semua kerusakan dengan tubuhnya, dan menggunakan mata darahnya untuk membunuh Lei Salong dan Ji Ying terlebih dahulu. Tapi dia merasa sangat malu di dalam hatinya, seperti seekor singa, terus-menerus diserang oleh semut, sehingga membuatnya kehilangan akal sehatnya. Sekarang, melihat serangan itu datang, Raja Hitam tertawa dengan marah, membelah 18 pupilnya menjadi dua untuk memblokir dan menyerang orang-orang Xiaoyan. Namun cahaya darah bercampur cahaya hitam bahkan lebih menakutkan. Cahaya hitam memancar dan hawa dingin yang sedingin es tiba-tiba memenuhi udara. Tampaknya kekuatan iblis perlahan bangkit dari sinar cahaya yang menembus langit.
dan dengan mudah melewati telapak tangan penciptaan surgawi milik Xiaoyan dan membagi ular piton raksasa itu menjadi ribuan helai. Sehingga kekuatan gabungan dari Feng Feng dan Nan Erming tidak dapat bertahan. Karena kekuatan cahaya darah memang sangat menakutkan. Jadi begitu Lei Salong dan Ji Ying melihatnya, wajah mereka menjadi pucat dan segera mundur. Dengan kecepatan Lei Salong dan Ji Ying hanya dalam sekejap untuk menjauhkan diri. Sayangnya, setelah cahaya darah menyatu dengan cahaya hitam, kecepatannya terlalu tinggi, dan bayangan dari pergerakan tinggi kedua orang itu belum menghilang. Pada saat itu, 9 sinar darah lainnya telah menembus bayangannya. Wajah kedua orang itu berubah dramatis. Mereka membungkuk ke samping untuk menghindari 2 sinar darah. Mereka mengangkat kaki dan menutup dada, menghindari 2 sinar darah, dan memblokir dengan pedangnya ke samping. Namun saat kedua sinar darah itu mengenai bilahnya, keduanya tidak bisa mengendalikannya, sehingga senjatanya terbang, meskipun Lei Salong dan Ji Ying tidak sempat merasakan sakit yang membakar di tangan mereka. Tapi kaki mereka sedikit kosong dan tubuh mereka berputar. Tiba-tiba 2 garis darah terbang melewati mereka dan percikan darah menghantam mereka yang membuat mereka berdua menjauh. Mereka tidak punya waktu untuk menstabilkan langkah mereka dan cahaya darah terakhir menembus lewat secepat kilat. Sehingga kedua orang itu tidak berdaya karena tidak bisa lagi mengelak dan hanya bisa menyaksikan cahaya darah akan mencapai tubuh mereka. Sehingga mereka membayangkan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuh. Namun pada saat kritis, bayangan harimau emas meraung ke arahnya. Tinjunya menyatu dan bertabrakan dengan cahaya darah, sehingga menimbulkan awan debu. Saat Xiaoyan, Feng Feng, dan Nan Erming mengambil tindakan, Xiaozan memilih untuk menyelamatkan Lei Salong dan Ji Ying. Untungnya serangan Xiaoyan dan yang lainnya menetralkan setengah dari serangan mata darah dan hanya menyisakan sedikit cahaya darah. Karena cahaya kemasan dari tinjunya sepertinya tidak takut terhadap cahaya darah. Xiaozan diam-diam merasa senang, jadi tinju besar itu seperti harimau turun dari gunung yang tak terhentikan. Sekarang keyakinan Xiaozan meroket saat dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tapi dia masih meremehkan kekuatan cahaya darah. Begitu dia melakukan kontak, terdengar suara keras seperti ledakan guntur, dan tubuh Xiaozan ditembakkan langsung dari udara. Setelah menghantam tanah, cahaya darah yang kuat tetap tidak berubah, mendorong harimau emas mengaum mundur dengan tajam, yang menyebabkan batu fondasi yang retak langsung hancur berkeping-keping. Bahkan kemanapun cahaya darah lewat, tidak ada rumput yang utuh, dan semuanya berubah menjadi sebidang tanah hangus. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.